Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Saya Anton Hinadi dan saya akan membawakan mengenai kelanjutan daripada seri yang kita lalui selama ini, yaitu bicara mengenai dari dalam keluar. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pondasi yang baru. Dan sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan mengenai pondasi yang baru yang membuat kita akan berubah dari dalam keluar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan bagi kami sehingga kami bisa beribadah pada saat hari ini dan juga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima, yang akan mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Kau juga akan menyertai daripada ibadah kami sepanjang ini yang akan membuat kami Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. Dan tolong hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikannya seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan juga Tuhan kami percaya bahwa setiap yang mendengar kebenaran firman-Mu ini juga akan mendapatkan berkat daripada-Mu. Dan semuanya ini hanya adalah bagi kemuliaan nama-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus, Raja dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, mungkin saya percaya bahwa ada di antara saudara yang telah menjadi orang Kristen cukup lama. Mungkin ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, mungkin ada yang lebih daripada 20 tahun. Dan tentunya untuk menjadi seorang Kristen yang cukup lama, saya percaya juga bahwa saudara juga cukup sering mendengarkan firman Tuhan. Sebagai contoh saja, kalau saya ambil perhitungan dari saudara sudah 5 tahun menjadi orang Kristen, dan dikalikan 1 tahun itu 52 minggu, berarti ada 260 kali
Saudara apabila setiap minggunya datang ke gereja mendengarkan firman, berarti ada 260 kali saudara mendengarkan mengenai apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan bisa saudara hitung sendiri apabila saudara sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau lebih sudah berapa ratus kali atau berapa ribu kali saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah dari sekian banyak firman Tuhan yang saudara dengar, berapa banyak yang saudara melakukannya? Untuk itu mari kita akan membaca firman Tuhan mengenai hal ini yang ada di dalam sebuah perumpamaan. Kita tahu di dalam pengajarannya selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, berulang kali Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan ini adalah perumpamaan yang mudah dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Karena menyangkut hal-hal yang sehari-hari mereka lakukan. Pernah suatu kali Tuhan Yesus berbicara perumpamaan memakai hal yang berkaitan dengan pertanian. Bicara mengenabur benih, bicara mengenai gandum dan sebagainya. Ada kalanya juga Tuhan Yesus berbicara perumpamaan menggunakan hal mengenai penggembalaan, bicara mengenai gembala dan domba, serta dia bicara mengenai cuaca untuk melihat awan dan angin, atau juga dia berbicara mengenai kehidupan nelayan, bagaimana menjala, mencari ikan, dan bicara mengenai bangunan. Ya, seperti perumpamaan yang akan kita baca pada saat ini. Kita lihat di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan bahwa ada orang yang memanggil dia Tuhan. Namun Tuhan Yesus juga mengecam orang itu mengatakan bahwa kau memanggilku Tuhan namun kau tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, kata Tuhan di sini adalah kurios, artinya master, tuan. Artinya adalah orang yang memiliki hak atas hidup bawahannya. Orang ini memanggil Yesus sebagai Tuhan, artinya sebagai orang yang punya hak atas hidupku. Tetapi ia tidak taat kepada tuannya, yaitu dengan tidak melakukan apa yang tuannya katakan. Berbicara mengenai ketaatan, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat, yaitu dasar dari ketaatan, itu bicara mengenai patuh mengikuti perintah. Nah, mengikuti perintah ini di dalam kepatuhan tentunya ada beberapa faktor yang ada. Yang pertama adalah untuk patuh mengikuti perintah itu harus utuh, komplit, tidak boleh setengah-setengah. Yang kedua, untuk bisa taat atau patuh, untuk bisa mengikuti perintah itu harus tepat seperti yang dikehendaki. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi taat, seseorang itu harus melakukannya dengan segera tanpa menunda-nunda. Kita lihat
Apa sih yang dimaksud dengan mengikuti perintah dengan utuh atau komplit? Yaitu bahwa saudara tidak bisa memilih mana yang saudara suka atau tidak dari perkataan atau ajaran Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa mengatakan, oh aku suka ayat yang mengenai berkat, mengenai segala sesuatu yang menguntungkan bagi saya percaya, saya amin. Namun di sisi lain ketika ada ayat yang mengingatkan saudara untuk saudara memberi, untuk saudara mengampuni, saudara mengatakan, oh itu bukan untuk saya tidak mau. Artinya bahwa untuk ketaatan ini harus melihat, harus melakukan secara keseluruhan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Itu yang namanya kita taat. Kalau saudara masih memilih-milih mana ayat, mana firman Tuhan, janji Tuhan yang mengenakan saudara, yang saudara suka dan saudara lakukan, dan sebaliknya tidak melakukan apa yang tidak menurut saudara tidak suka, itu namanya tidak taat. Yang kedua, ketaatan adalah menuntut adanya sebuah ketepatan, yaitu bahwa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut yang kita inginkan. Seringkali kita ini melakukan menurut apa yang kita mau. Kita rasakan, perasaan kita, pikiran kita yang menurut kita itulah yang Tuhan mau, bukan. Kita mau belajar bahwa ketaatan itu adalah bicara mengenai ketepatan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dengan tepat. Sebagai contoh misalnya, saya di rumah mempunyai asisten rumah tangga. Dan suatu hari saya akan bilang kepada dia, misalnya, Mbak, tolong gorengkan saya tempe beberapa untuk sarapan pagi. Tetapi yang ia lakukan adalah ia membuat Indomie. Meskipun sama-sama untuk membuat sarapan, tetapi yang mbak saya lakukan itu tidak tepat seperti apa yang saya mau. Tujuannya sama untuk saya bisa makan pagi. Nah, ini yang sering kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi menurut versinya kita, bukan menurut apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan menurut apa yang versinya kita, bukan yang menjadi kehendak Tuhan, itu artinya juga tidak taat. Yang ketiga adalah bicara mengenai ketaatan itu adalah segera, yaitu tidak menunda-nunda. Ya, saudara tahu ada kata yang bicara tarsok, gitu ya, entar besok, itu bicara mengenai adanya sebuah kebiasaan yang untuk menunda-nunda melakukan segala sesuatu. Misalnya saja, tadi sebagai contoh saya meminta asisten rumah tangga saya, mbak saya untuk menggoreng tempe. Kemudian ia mengatakan begini, Pak besok aja ya goreng tempenya, kan besok juga sarapan. Nah ini juga bicara mengenai adanya ketidaktaatan. Karena apa? Karena tidak dilakukan dengan segera. Nah, dari perumpamaan yang tadi kita baca di Lukas 6, bicara mengenai ada hal yang mendasar di dalam karakter setiap orang percaya, yaitu kita harus taat. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, bahwa membangun tanpa ketaatan akan menimbulkan kelemahan. Kita baca tadi di ayat yang 49, tadi dikatakan bahwa akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada kata mendengar dan tidak melakukan. Apabila saudara melakukan perjalanan mengendarai mobil dari Surabaya ke Jakarta yang jaraknya itu 786 km melalui jalan tol ya. Dan itu
bisa ditempuh kalau non-stop tanpa berhenti itu sekitar 10 jam. Nah, tentunya ketika seseorang merencanakan untuk melakukan bepergian yang jauh seperti begitu, ia sudah mengerti akan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Yaitu tentunya bahwa ia harus mengecek kondisi keadaan mobilnya. Apakah mobilnya ini layak untuk melakukan perjalanan jauh atau tidak. Ia akan mengecek bannya terlebih dahulu. Apakah tekanan anginnya itu sudah pas? Apakah bannya itu tidak halus atau tidak botak? Kemudian dia akan mengecek lampunya, lampu depan, rating, dan lampu belakang apakah masih bisa berfungsi dengan baik. Ia akan mengecek remnya, radiatornya, airnya, dan semuanya. Dan yang juga tidak penting adalah ia harus menyiapkan dirinya untuk tetap bugar ketika besok akan melakukan perjalanan. Tentunya ia harus tidur lebih awal. Dan ini adalah hal-hal yang sudah diketahui atau hal-hal informasi mengenai hal ini sudah didengar sebelumnya oleh dia. Dan ketika orang itu akan berada di dalam perjalanan di jalan tol menuju ke Jakarta itu, tentunya akan didapati begitu banyak sign atau tanda. Ada yang bicara mengenai tanda kecepatan maksimal Anda adalah 100 kilometer. Dan kemudian lajur yang harus dilalui bahwa kalau untuk mendahului harus dari sebelah kanan. Serta peringatan biasanya ada beberapa dan sering bahwa pengemudi harus beristirahat setelah mengemudi selama 4 jam. Akan disediakan beberapa rest area yang di mana pengemudi merasa lelah untuk bisa beristirahat. Namun mengenai semua hal ini, apabila pengemudi itu, sopir itu tidak melakukannya, ia hanya mendengar mengenai hal itu dan dia tahu bahwa ini penting tapi dia tidak melakukannya. Ia tidak mengecek keadaan mobilnya, ia tidak menjaga kebugaran tubuhnya. Maka apa yang terjadi? Yaitu akan terjadi kecelakaan, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Dan saudara tahu ketika membaca berita mengenai kecelakaan ini, umumnya adalah karena kebanyakan itu pengemudinya itu mengalami microslip atau tidur sejenak. Di dalam kecepatan yang tinggi, tidur sejenak sehingga dia tidak sadar bahwa kendaraannya itu melenceng daripada jalur dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Dan yang kedua adalah kita melihat bahwa mobil itu jatuh terguling-guling karena bannya meletus. Ini adalah akibat daripada mereka mengetahui, mendengar segala sesuatunya mengenai hal yang harus perlu dilakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan itulah yang akan membawa akibat daripada kerusakan dan kerugian bahkan nyawa. Hal yang kedua, yaitu yang kita bisa lihat belajar daripada perumpamaan tadi adalah bahwa membangun disertai ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan kekuatan. Ini bicara kebalikannya dengan yang pertama. Kita baca di ayat yang ke-47 bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalimat menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu itu adalah bagian kita. Bagian saudara dan saya sebagai orang percaya. Bukan bagiannya Pak Pendeta, bukan bagiannya pemimpin rohani saudara. Bukan, itu bagiannya kita untuk kita melakukannya. Yaitu kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Yaitu untuk tetap taat terhadap apa yang dikatakan, yang diajarkan dan kita melakukannya. Walaupun begitu dikatakan di sini
adalah kita sebagai orang percaya, kita pun tetap menghadapi apa yang menjadi namanya air bah dan banjir. Yaitu bicara mengenai kesulitan, bicara mengenai tantangan, mengenai pergumulan hidup yang berat yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Tidak bisa kita hindari. Nah, untuk bicara mengenai lebih lanjut mengenai pencobaan, mengenai tantangan, mengenai pergumulan, ini akan bisa disampaikan minggu depan di dalam lanjutan daripada seri ini lebih mendalam. Nah, kabar baiknya adalah bahwa ketika kita sudah melakukan menjadi bagian kita, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan sebagai orang percaya dan kita melakukannya. Kita ini adalah kita ini sedang membangun atau meletakkan kehidupan kita di atas sebuah pondasi yang kokoh, penopang yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, kita tidak hanya mendengarkan, maka kita akan dibawa, akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ketika seseorang akan membangun sebuah rumah atau gedung, biasanya ia akan mengetes tanah itu yang akan dibangun. Tes tujuannya adalah untuk melihat seberapa dalam tanah keras yang ada di bawah. Dan kalau sudah mengetahui mengenai keadaan tanah itu seberapa dalam tanah keras itu, maka ditentukanlah pondasi yang tepat untuk rumah itu. Nah, apabila menggunakan tiang pancang, yaitu stockpile itu, maka tiang pancang itu harus dimasukkan ke dalam tanah sampai menyentuh tanah keras yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tiang pancang ini dengan dia menyentuh tanah keras mampu untuk mendukung beban yang ada di atasnya tanpa mengalami adanya sebuah pergeseran. Namun apabila tiang pancang itu dimasukkan tanpa menyentuh tanah dasarnya, istilahnya masih gantung, kemungkinan besar ketika bangunan itu dibangun, mengalami beban, mengalami pergeseran, maka bangunan itu akan goyang dan menjadi retak. Ini yang biasa dilakukan ketika seseorang melakukan sebuah pembangunan. Dan saudara tahu bahwa untuk melakukan pekerjaan pondasi ini dibutuhkan biasanya kira-kira sekitar 20% dari total anggaran yang ada. Dan waktu yang diperlukan untuk membuat pondasi ini rata-rata diperlukan 1/6 bagian daripada keseluruhan waktu yang dikerjakan. Apabila misalnya rumah atau gedung itu memiliki basement yang cukup dalam dan sebagainya, itu tentunya akan memakan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Tapi saudara ketahui bahwa untuk mengerjakan hal yang begitu penting itu tidak kelihatan ketika pondasi ini selesai. Kenapa? Karena semuanya nanti akan ditimbun kembali dengan tanah, tidak kelihatan. Tetapi itu yang menjadi sangat penting di dalam pembangunan sebuah rumah dan pembangunan sebuah karakter di dalam hal ketaatan itu adalah seperti kita membuat pondasi yang membutuhkan sebuah effort yang cukup kuat dan juga waktu yang terus-menerus yang cukup lama agar pondasi hidup kita yang dibangun dengan ketaatan hari demi hari, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, itu membuat hidup kita itu menjadi kuat dan kokoh. Dan yang ketiga, bicara bahwa mengenai pengenalan akan Tuhan harus disertai dengan ketaatan. Ayat yang kita baca di ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Untuk menjadi orang Kristen yang kuat, atau yang intim dengan Tuhan, itu bukan karena ia lahir dari keluarga Kristen. Oh, saya lahir di gereja, Pak, makanya saya langsung jadi Kristen. Bukan. Oh, mulai nenek moyang saya itu Kristen.
turunan dari atas saya semuanya itu orang Kristen, makanya saya jadi Kristen. Bukan. Juga bukan karena di KTP saudara tertera bahwa agama saudara Kristen. Itu juga bukan. Juga bukan karena saudara lebih banyak menghabiskan waktu di gereja dibandingkan di rumah. Juga bukan membuktikan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang benar. Yang menjadi utama di dalam menjadi seorang Kristen adalah karena memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri, yaitu Kristus Yesus. Dan hubungan ini dapat diperoleh yang pertama karena kasih karunia-Nya yang datang kepada kita, bahwa kita dipindahkan dari kehidupan yang dosa sebelumnya menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tetapi adalah selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, ada bagian kita yang untuk kita lakukan, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yang dikatakan untuk menggali dalam-dalam, yaitu kita untuk menjadi pelaku firman. Untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semakin sering kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka akan hubungan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak disyaratkan, tidak diharuskan harus mengerti teologi yang mendalam. Tidak perlu, tidak harus sekolah Alkitab dulu menjadi pendeta atau hamba Tuhan apapun baru bisa menjadi pelaku firman. Bukan. Tidak perlu, tidak ada persyaratan seperti itu. Apa yang saudara ketahui, itu saudara lakukan. Misal, apabila saudara misalnya disalah mengerti orang lain dan saudara marah, maka dikatakan firman Tuhan saudara harus mengampuni. Saudara harus mendoakan orang itu. Nah itu yang saudara lakukan. Jadi tidak perlu harus mengerti mengenai dasar-dasar teologinya seperti apa, kata Yunaninya seperti apa, kata Ibraninya seperti apa, tidak perlu. Yang perlu adalah saudara apa yang saudara ketahui dari saudara setiap hari membaca firman Tuhan. Dan itulah yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Untuk kita hidup di dalam ketaatan yang terus-menerus. Tuhan Yesus pun sendiri ketika ia berada di bumi ini, ia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Bahwa ia tahu bahwa tugasnya, bahwa misinya di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia taat melakukannya. Sampai mati di atas kayu salib ia lakukan. Dan inilah yang juga perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Untuk kita bisa benar-benar ketika kita memanggil dia Kurios, Tuhan, Master, Tuhan, itu benar-benar adanya. Bahwa kita mendengarkan, kita belajar daripada apa yang ia katakan dan kita melakukannya. Dan itulah yang menjadi tugas bagi setiap kita untuk kita belajar di dalam kehidupan ketaatan terus-menerus setiap hari. Seperti orang yang membangun pondasi, untuk membangun bangunan yang di atasnya menjadi kokoh dan kuat. Untuk itu memang diperlukan pertolongan daripada Tuhan sendiri untuk kita bisa melakukannya di dalam ketaatan. Perumpamaan ini yang dikatakan Tuhan Yesus sekian ribu tahun yang lalu, ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita tahu bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang percaya itu selalu membangun sesuatu di dalam hidup kita. Jadi khususnya ini bicara mengenai kepada orang percaya, yaitu bahwa ketika semua orang mendengar, orang percaya mendengar apa yang Yesus katakan, semuanya mendengar. Juga sama-sama mengalami cobaan hidup. Mengalami tantangan, mengalami pergumulan siapapun itu akan mengalami hal itu. Kelihatan dari luar semuanya sama. Datang ke gereja, pelayanan, gitu ya, rajin di dalam hal melayani.
Dari luar kelihatannya sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika permasalahan itu ada, kesulitan itu, tantangan itu menerpa. Maka yang membedakan adalah pondasi hidupnya. Apakah benar-benar kokoh atau tidak. Apakah orang ini hanya mendengar saja tanpa melakukan atau ia mendengar dan melakukan. Karena inilah yang menjadi hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan sebagai orang percaya. Dan itu adalah menjadi sebuah sebuah jalan keluar, sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita sebagai orang percaya untuk kita melakukannya. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa Dia, ketika anak-anaknya mengalami pergumulan percobaan, maka akan mudah untuk dihancurkan, akan mengalami sebuah kekalahan dan kelemahan. Tetapi bersama dengan Kristus, ketika kita memiliki sebuah karakter ketaatan yang kita bangun terus-menerus untuk kita tetap melakukan, menjadi pelaku firman, maka pondasi hidup kita benar-benar kita taruh di atas pondasi batu karang yang kokoh, yaitu Kristus Yesus. Yakobus juga mengatakan hal ini, mementingkan mengenai hal ini. Ia katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Rasul Yakobus sendiri menekankan untuk kita sebagai orang percaya harus menjadi pelaku firman. Sebab kalau tidak, kita dikatakan kita menipu diri sendiri. Secara fisik, keberadaan kita rajin ibadah. Tetapi kita tidak pernah mau taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itu dikatakan orang seperti orang yang bercermin, kemudian setelah itu dia lupa akan wajahnya. Kita tentunya tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Kita mau seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan kita menjadi pelaku firman-Nya yang taat dan yang setia. Mari saudara, kabar gembira yang kita dengar pada pagi hari ini adalah untuk kita bisa renungkan dan untuk kita bisa lakukan di dalam ketaatan yang penuh, yang tidak setengah-setengah, yang untuk kita lakukan dengan utuh, dengan segera yang kita lakukan. Untuk kita tidak menunda-nunda dan juga kita melakukannya dengan ketepatan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang kami dengar mengenai apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Putra-Mu Kristus Yesus untuk kami dengar, untuk juga Tuhan yang akan kami lakukan. Untuk karena itu kami meminta pertolongan daripada Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk kami taat melakukannya hari demi hari di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini adalah firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tinggal di dalam hati kami, berbuah dan menghasilkan kebaikan bagi hidup setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.